Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Syafik Rizkuwo dari program studi Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Jadi, pada kesempatan yang kali ini tuh saya akan membahas nih terkait bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi live shopping di TikTok Shop di Indonesia tentunya ya, menggunakan tinjauan hukum di era digital sekarang. Nah, saya sendiri memilih topik ini tuh karena bisa dibilang live shopping ini kan telah atau sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, terutama bagi generasi muda, Gen Z terutama ya. Nah, jadi banyak orang yang berbelanja di TikTok Shop karena dianggap lebih praktis, menarik, juga sering menawarkan banyak sekali promo. Ya. Namun di balik kemudahan tersebut ternyata tuh masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat merugikan banyak konsumen. Nah, oleh karena itu, topik ini tuh menarik untuk dianalisis dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen. Ayo kakak boleh di check out dulu kakak. Ayo telah seberapa mau telah seberapa? Tian lalanya di murah Kacamatanya murah. Ayo kakak telah seberapa? yang apa Oke ya, teman-teman semuanya, kita lanjut ke bagian latar belakang. Jadi, kalau kita lihat yang sekarang ini nih ya, hampir semua aktivitas kita itu bisa dilakukan di handphone, di smartphone tentunya, termasuk berbelanja. Nah, dulu kan orang belanja tuh harus datang ke toko, pasar gitu kan, supermarket, minimarket untuk beli barang. Tapi sekarang tuh apa ya, cukup membuka aplikasi aja kita udah bisa transaksi di rumah tanpa capek-capek keluar rumah, tanpa panas-panasan gitu kan ya. Nah, salah satu platform yang populer bagi di zaman sekarang ya, bagi generasi muda terutama itu adalah TikTok Shop. Nah, berbeda dengan marketplace pada umumnya tentunya ya, TikTok Shop ini menawarkan fitur live shopping gitu kan, yang memungkinkan penjual sendiri tuh mempromosikan produknya secara langsung melalui siaran live, juga ada melalui fitur ini tuh konsumen tuh dapat lihat produk secara real time gitu kan ya. Kita juga bisa bertanya kepada penjual gitu kan, dari kualitas atau dari bagaimana sih muat ukuran atau tidaknya gitu kan ya kalau kita berbelanja baju gitu ya. Nah, konsep ini tuh membuat pengalaman berbelanja itu menjadi lebih interaktif dan juga lebih menarik. Namun sayangnya ya, semakin berkembangnya transaksi digital juga itu menimbulkan berbagai persoalan nih teman. Misalnya, barang yang diterima itu nggak sesuai dengan yang dipromosikan saat live gitu ya. Yang di live apa gitu kan, yang datang apa barangnya gitu. Nah, kualitas produk yang berbeda dari ekspektasi atau juga adanya kesulitan saat mengajukan komplain. Karena itulah, perlindungan konsumen menjadi isu yang penting untuk dibahas saat ini. Nah, lanjut ke rumusan masalah. Jadi dalam presentasinya itu terdapat tiga fokus utama pembahasan utama. Yang pertama, bagaimana sebenarnya dari mekanisme live shopping pada TikTok Shop ini. Terus yang kedua, apa saja sih resiko-resiko yang mungkin dialami dari konsumen ketika sedang melakukan transaksi di fitur ini. Yang ketiga, bagaimana hukum di Indonesia sendiri memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi live shopping. Lanjut di slide 4, ada tujuan pembahasan. Intinya tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana sih live shopping itu bekerja sebagai bagian dari perkembangan atau juga perdagangan digital. Selain itu juga, pembahasan ini itu bertujuan untuk bagaimana kita mengidentifikasi berbagai risiko-risiko yang dapat dialami oleh konsumen serta kita menganalisis
bagaimana aturan hukum yang berlaku dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Oke, terus apa itu perlindungan konsumen kan? Dari tadi kita bahas perlindungan konsumen. Jadi sebelum membahas kita lebih jauh mengenai di TikTok Shop ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen, teman-teman. Nah, kalau menurut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, itu merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Secara sederhananya tuh perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai suatu aturan atau berbagai aturan yang dibuat untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi kita sebagai pembeli atau menggunakan suatu barang dan jasa. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar konsumen tidak dirugikan serta mendapat hak-haknya secara adil dalam setiap transaksi yang sedang terjadi. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke hak-hak konsumen. Ada apa aja ya? Jadi hak-hak konsumen itu kita nih sebagai konsumen, kita punya sejumlah hak-hak yang harus dijamin oleh undang-undang. Salah satu hak yang paling penting itu dalam transaksi digital ya, itu memperoleh informasi yang benar, jelas teman-teman, juga jujur nih tentang produk yang akan kita beli, yang terutama yang dijual ya, terutama di live shopping ini. Bayangin aja ya, kalau kita lagi nonton live TikTok dan penjual ini mengatakan bahwa produk itu berkualitas, premium, bagus. Kita kan jadi percaya ya. Karena percaya dengan informasi tersebut, kita tuh memutuskan untuk membeli. Namun setelah barangnya datang, itu nggak sesuai ekspektasi banget gitu kan. Datang dengan kualitas yang beda jauh sama yang di live tadi gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dapat dikatakan telah dilanggar. Jadi itu hak-hak konsumen ada apa aja? Ada hak atas keamanan dan kenyamanan ya, hak memperoleh informasi yang benar, hak menyampaikan keluhan, hak memperoleh ganti rugi. Jadi kalau ada kasus-kasus yang seperti itu, kita sebagai pembeli tuh ya harusnya perlu dapat kompensasi ganti rugi gitu ya dari penjual. Seperti itu. Oke, tapi sebelumnya nih, teman-teman udah pada tahu belum itu live shopping, terutama di TikTok Shop ya. Pasti udah tahu sih, pasti udah banyak yang sering check out kan. Udah sering banyak check out barang karena banyak banget promo-promonya di TikTok Shop kan. Jadi, gini nih, live shopping itu ya, bagi yang belum tahu ya, live shopping itu merupakan salah satu inovasi dalam dunia perdagangan digital yang saat ini tuh lagi populer nih, lagi gencar-gencarnya, lagi marak-maraknya anak muda pada nonton, pada mantengin TikTok Shop, terutama live shoppingnya. Jadi dengan fitur live shopping ini, penjual tuh melakukan siaran langsung untuk memperkenalkan produk kepada calon pembeli. Kemudian, konsumen dapat melihat produk secara langsung. Kita juga bisa tanya dengan komentar ya, ada fitur komentar di bawahnya. Kemudian secara real time juga itu akan dijawab oleh penjual gitu kan. Bagaimana produknya, terus etalase berapa gitu ya. Nah itu. Nah karena adanya interaksi langsung tersebut gitu kan, banyak sekali konsumen-konsumen yang merasa tuh yakin dengan produknya. Ini udah bagus gitu kan ya, udah wah pasti ini mah sesuai dengan yang dipromosikan gitu. Udah yakin ketika membeli produk dibandingkan hanya lihat di foto atau enggak lihat video atau deskripsi lah ya di marketplace biasa gitu. Nah, kemudian apa ya keuntungan dari live shopping ini gitu ya? Jadi live shopping kan memiliki berbagai keunggulan gitu ya, bagaimana dia tuh membuat disukai banyak orang. Pertama, konsumen tuh dapat bisa melihat produk secara langsung kan.
Jadi kita lebih mudah memahami kondisi barang yang akan dibeli. Lebih interaktif kan antara pembeli dengan penjualnya di situ kan. Yang kedua, adanya komunikasi langsung dengan penjual yang membuat proses belanja itu lebih personal lah ya. Jadi lebih praktis gitu ya. Terus juga selain itu juga penjual tuh sering banget ngasih promo-promo khusus gitu ya. Ada promo pakai kode inilah, kode itulah gitu ya. Kayak ada diskon, ada voucher, ada gratis ongkir gitu ya. Ya yang hanya berlaku biasanya kalau kita nonton di siaran langsung aja gitu. Juga dengan adanya komentar kita, misalkan kita mau Kakak mau lihat baju yang nomor sekian, etalase sekian. Kemudian penjual tuh biasanya langsung memberikan contohnya di siaran langsung itu, di live shopping itu. Yang itu secara tidak sadar itu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang menonton pada saat itu. Oke, kalau tadi kan udah bahas keuntungan ya, sekarang kita bahas resikonya apa coba teman-teman. Nah, meskipun terlihat sekali menarik tuh ya, live shopping ini, juga tentu banyak sekali resiko-resiko yang bisa dialami oleh para pembeli, oleh konsumen. Resiko yang sering banget terjadi gitu ya, adalah barang yang diterima tuh tidak sesuai dengan yang ditampilkan saat live biasanya. Kayak dari mungkin bahannya ya, dari misalkan kalau kita baju tuh bajunya tipis gitu, padahal tadi di live tuh tebal gitu ya. Terus juga pokoknya tidak sesuai lah ya, jelek gitu. Nah, selain itu ada juga kemungkinan-kemungkinan konsumen yang mendapatkan informasi yang kurang lengkap gitu ya, atau terlalu dilebih-lebihkan sehingga itu mempengaruhi keputusan pembelian gitu. Misalkan kayak kita nanya sesuatu, ini bagus nggak ya? Oh ini bagus, ini muat untuk ini gitu, ini muat bisa sampai 10 tahun ke depan gitu, bisa sampai 20 tahun ke depan gitu. Nah, sehingga kita waduh ini kayaknya kalau kita beli ini kita bisa hemat beberapa tahun ke depan ini. Oke, jadi kita beli itu sehingga mempengaruhi konsumen gitu. Padahal itu ya tergantung pemakaian ya balik lagi gitu. Tapi karena kita konsumen dan penjual itu melebih-lebihkan sehingga kita menarik nih. Oke, kita wajib beli gitu. Nah, jadi tidak jarang nih konsumen-konsumen yang baru itu menyadari adanya masalah barang diterima. Itu yang paling utama, yang paling sering dialami adalah barang yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan gitu. Nah, lanjut ya, ini ada kewajiban pelaku usaha. Apa aja ya kewajiban pelaku usaha? Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, itu tuh pelaku usaha memiliki sejumlah kewajiban ya, yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jangan di luar itu ya guys. Nah, mengenai produk yang dijual tentunya ya. Nah, artinya penjual tuh tidak boleh memberikan klaim yang berlebihan atau menyembunyikan informasi yang penting hanya untuk menarik minat pembeli. Dan juga penjual itu atau pelaku usaha tuh perlu bertikat baik, juga menjamin kualitas barang dan memberikan kompensasi kalau barang yang diterima pembeli itu tidak sesuai atau ada cacat atau rusak gitu ya. Nah, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen gitu kan? Di Indonesia sendiri kan, perlindungan hukum konsumen itu dalam transaksi digital ya sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat teman-teman. Selain ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat juga ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi lain yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik ini. Ada PP nomor 71 nomor 2019, juga ada UU Perlindungan Data Pribadi. Nah, dengan adanya aturan-aturan tersebut, konsumen memiliki dasar hukum untuk memperjuangkan haknya apabila mengalami kerugian. Oke, sekarang ayo kita analisis ya.
Oke, jadi kalau menurut saya pribadi ya tentang, tantangan terbesar saat ini tuh bukan lagi soal ada atau tidaknya aturan hukum. Karena di Indonesia sendiri tuh sebenarnya sudah memiliki regulasi yang cukup lengkap ya teman-teman. Namun sayang nih yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah yang masih menjadi PR adalah bagaimana aturan itu diterapkan secara efektif ya di lapangan gitu. Karena jumlah transaksi digital yang sangat besar ya, itu membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Di sisi lain juga masih banyak konsumen-konsumen yang belum memahami haknya dan belum paham kalau kita tuh bisa loh komplain gitu ya. Kita tuh punya dasar hukumnya gitu loh. Karena kebanyakan para konsumen-konsumen itu justru malu atau enggan gitu atau kayak ya sudahlah gitu mending kita beli lagi aja gitu daripada komplain gitu kan untuk menghindari keributan segala macam gitu kan. Padahal emang udah ada haknya gitu. Itu udah ada hak kita untuk komplain dan untuk mendapatkan ganti rugi gitu. Lanjut di rekomendasi ya. Jadi untuk meningkatkan perlindungan konsumen diperlukan kerjasama tentunya ya antar pemerintah, terus juga ada platform digital, pelaku usaha, dan juga masyarakat ya. Nah, platform-platform yang seperti TikTok Shop ini tuh perlu banget ya ditingkatkan pengawasannya terhadap konten-konten promosi yang berpotensi menyesatkan. Karena karena apa ya? Karena pengguna medsos sekarang kan bukan cuma generasi Z, ya. Banyak juga generasi-generasi yang eh, lebih sebelumnya gitu kan, yang baru mengenal smartphone gitu sehingga ya banyak sekali orang-orang tuh yang bisa dibilang sesat informasi atau kayak termakan hoax gitu ya. Bahkan generasi sekarang pun generasi Z atau generasi alpha gitu kan banyak sekali yang belum bisa membedakan mana yang sesat, mana yang beneran gitu ya, gitu. Jadi mungkin perlu adanya edukasi ini konsumen dan juga literasi digital. Seringkali kan banyak banget orang-orang tuh yang membeli barang hanya melihat video, lihat foto tanpa baca deskripsi apa. Ketika pas barangnya datang, itu kecewa gitu. Padahal misalkan kita beli kursi gitu ya, di foto bagus gitu kan, di foto tuh terlihat mewah. Tapi karena kita kurang literasi, kita kurang membaca, dan kita nggak tahu tuh ukuran kursinya berapa yang datang malah kursi Barbie misalkan yang ukurannya kecil. Sehingga kita kayak kita mau menyalahkan siapa ya? Yang salah ya diri kita sendiri yang kurang membaca literasi gitu ya, gitu. Jadi perlu nih masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar kita tuh lebih kritis ya teman-teman, lebih kritis sebelum melakukan pembelian gitu. Jadi kalau ada komplain enak gitu, ada yang mau diperbaiki tuh enak gitu kan antara penjual dan pembeli gitu. Agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua kedua belah pihak gitu. Oke, lanjut kesimpulan ya teman-teman. Nah, sebagai penutup ya dapat kita simpulkan kalau live shopping TikTok Shop ini tuh merupakan salah satu bentuk perkembangan perdagangan digital yang memberikan banyak sekali kemudahan bagi kita, bagi masyarakat ya. Nah, namun di balik kemudahan tersebut juga terdapat beberapa risiko-risiko yang mungkin merugikan konsumen, untuk merugikan konsumen ya. Terutama jika informasi yang diberikan itu tidak sesuai, kurang sesuai gitu kan dengan kondisi produk yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, keberadaan hukum perlindungan konsumen tuh sangat penting sekali untuk menjamin terciptanya transaksi yang aman dan juga adil. Nah, selain mengandalkan regulasi, konsumen juga perlu lebih bijak nih, lebih teliti, lebih kritis sebelum check out membeli barang ya, agar terhindar dari kerugian. Oke, segitu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa check out, check out dan hati-hati guys. Check out dan pahami, teliti, literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.